Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, perkenalkan nama saya Ibu Ana Lasyawati SPDI. Saya sehari-hari mengajar di SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam PPG PAI tahun 2022 LPTK Winsi Samarinda. Dalam video pembahasan kali ini, materi yang akan kita sama-sama pelajari adalah tentang hidup sehat dan berkah dengan makanan dan minuman yang halal. Kelas 8 SMP. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari bersama-sama kita luruskan niat kita. Semoga dengan meluruskan niat, kita nantinya akan mendapatkan ilmu yang barokah. Dan tak lupa kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya antara lain adalah mengidentifikasi dalil nakli dan ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. Kemudian, menjelaskan skema tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram, serta menjelaskan manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan menjelaskan bahaya dari mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Ananda semua, dalam keseharian tentu kita menemukan berbagai jenis makanan dan minuman, dan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, karena itu baik buat tubuh kita. Namun, selain bergizi, sebagai seorang muslim, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, harus sesuatu yang halal. Karena apa? Karena makanan yang halal akan membawa pengaruh yang baik buat tubuh kita. Yang pertama, pengertian makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ada dua konsep yang harus sama-sama kita tanamkan. Yang pertama, segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Konsep kedua, ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi atau mengandung mudorot, bahaya buat kehidupan kita. Nah, dalil makanan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Perintah itu Allah jelaskan salah satunya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang beriman kepadanya, yang kamu beriman kepadanya. Ayat tersebut berisi tentang perintah Allah kepada umat Islam agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dengan adanya perintah tersebut, Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram. Syarat makanan dan minuman untuk seorang muslim. Apa sih syaratnya? Tentu saja yang pertama adalah halal, dan yang kedua adalah thayyib. Poin pertama adalah halal. Makanan halal itu apa sih? Nah, makanan halal yang pertama adalah halal karena zatnya. Ya, halal karena zatnya, maksudnya di sini adalah memang makanan tersebut itu dihalalkan. Misalnya sapi, ayam,
kambing. Itu adalah makanan yang halal. Kemudian, halal yang kedua adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, ini yang harus sama-sama kita hati-hati. Karena banyak sekali sekarang ini makanan yang sebenarnya halal, tapi karena proses atau cara pengolahannya bisa menjadi haram. Contohnya adalah ketika kita masak ayam atau kita masak seafood, kemudian membubuhkan angciu di dalamnya. Angciu itu adalah sejenis arak masak. Tentu saja kita tahu yang namanya arak itu adalah haram karena dia termasuk dalam jenis khamr. Atau misalnya ketika masak menggunakan minyak babi. Nah, itu tentu saja makanan yang menjadi haram. Makanya kita harus hati-hati. Bukan hanya halal karena zatnya, tapi juga karena proses atau cara pengolahannya. Kemudian yang ketiga, halal di sini adalah halal cara mendapatkannya. Maksudnya, mata pencahariannya sesuatu yang halal. Tidak dengan mencuri, tidak juga dengan korupsi atau melakukan jual beli yang curang. Ayam, sapi, daging sapi, kemudian daging kambing, atau tempe tahu, itu sesuatu yang halal. Tapi ketika kita membelinya dengan uang yang didapat dari mencuri, maka makanan tersebut menjadi haram. Poin yang kedua adalah toyib. Apa sih toyib itu? Toyib adalah baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin atau mengandung pewarna untuk tekstil, makanan yang lemaknya berlebihan, atau makanan yang tinggi gulanya, itu bisa dikatakan makanan yang tidak thayyib. Jadi seorang muslim selain harus memperhatikan kandungan gizinya, juga harus memperhatikan halalan makanannya, juga status thayyibnya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Wah, sepertinya menggiurkan makanannya ya. Tapi hati-hati, tidak semua yang menggiurkan itu halal. Makanan dan minuman yang haram sekarang. Makanan dan minuman yang haram tentu saja sesuatu yang tidak diperbolehkan dikonsumsi dalam syariat Islam. Secara garis besar itu ada dua, haram li zatihi dan haram li ghairihi. Apa sih haram li zatihi itu? Haram li zatihi itu adalah haram dari segi wujud atau zatnya. Mudahnya dari sananya itu emang udah diharamkan sama Allah dan Rasulullah. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah darah. Darah baik dari hewan yang dihalalkan ataupun hewan yang diharamkan, darahnya itu haram. Pada sebagian daerah mungkin kalian akan mendapati ada dijual belikan di pasar nih. Bentuknya itu seperti ini. Kayak hati tapi juga bukan hati. Ini biasanya di tempat pemotongan hewan tuh itu ditampung darahnya kemudian dibekukan. Dibekukannya dengan cara dikukus. Nah, jadilah yang namanya dadih. Ada yang menyebut dadih. Nah, dadih ini hukumnya haram, nggak boleh ya dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah babi. Babi, semua yang berhubungan dengan babi itu diharamkan, baik dagingnya, tulangnya, kulitnya, bulunya juga haram. Memang bulu bisa dimakan? Ya tentu saja bulu tidak bisa dimakan, tapi bulunya babi itu banyak dipergunakan sebagai bahan pembuat kuas. Kuas apa? Kuas kecantikan juga bisa, kuas untuk makanan pun bisa. Nah, disinilah seorang muslim harus teliti, harus hati-hati. Jangan memilih kuas yang terbuat dari bulu hewan
amannya memakai kuas silikon. Kemudian yang ketiga, hewan yang lahir dari perkawinan hewan halal dan haram. Seperti bigal. Bigal ini adalah anak hasil perkawinan dari kuda dan keledai. Kemudian yang keempat, semua hewan yang dilarang untuk dibunuh itu haram dimakan, haram dikonsumsi. Contohnya adalah semut, lebah, kemudian burung hudhud. Yang kelima, semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ini juga adalah sesuatu yang diharamkan, apapun alasannya. Contohnya adalah ular, kemudian anjing, tikus. Itu adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Lanjut, yang keenam adalah hewan buas. Hewan buas ini adalah hewan yang dengan salah satu cirinya mempunyai taring dan cakar gitu ya, cakar yang tajam. Contohnya adalah singa, kemudian burung elang, anjing, harimau. Itu adalah hewan-hewan buas yang tidak boleh dikonsumsi. Haram bagi seorang muslim makan hewan-hewan tersebut. Yang ketujuh adalah khamr. Khamr yaitu semua makanan dan minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, yang kedua, tadi setelah haram li zatihi, kemudian yang kedua adalah haram li ghairihi. Haram li ghairihi, haram karena faktor lain. Sebenarnya awalnya makanan-makanan ini berasal dari sesuatu yang halal, tapi karena faktor lainlah yang membuat dia menjadi haram. Yang pertama, karena proses penyembelihannya. Kenapa? Tanpa menyebut nama Allah. Ayam itu kan halal ya, tapi ketika menyembelih ayam tanpa menyebutkan nama Allah di prosesnya, maka dia menjadi haram dikonsumsi oleh seorang muslim. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai, semua bangkai itu adalah haram kecuali bangkai belalang dan bangkai hewan yang hidup di air. Contohnya ikan. Jadi walaupun ikan itu sudah mati dari pagi, gak apa-apa, tetap bisa kita olah, kita masak di sore harinya. Tetap boleh gitu ya. Yang ketiga adalah karena hewan atau makanan tersebut dijadikan sesajen. Nah, ini haram li ghairihi. Nah, tentunya kita tahu kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, pasti ada kebaikan di baliknya. Sekarang, apa sih dampaknya ketika kita makan makanan yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai makan yang haram, minum yang haram. Kemudian, dampak apabila kita makan makanan yang haram yang kedua adalah makanan atau minuman haram tersebut bisa merusak jiwa, terutama seperti minuman keras yang mengandung alkohol. Kemudian yang ketiga, makan makanan atau minum minuman yang haram itu dapat membahayakan kesehatan. Tentu kita tahu seperti alkohol itu pasti membahayakan kesehatan kita. Kemudian bangkai misalnya ketika kita makan ayam tiren, ayam mati kemarin gitu, itu juga punya dampak buruk buat kesehatan kita. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar
larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih hikmah mengkonsumsi makanan halal? Ya, yang jadi aturan Allah pasti akan mendatangkan kebaikan kan? Nah, berikut ini adalah beberapa hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memudahkan terkabulnya doa. Yang ketiga, makan makanan yang halal dan thayyib itu tentu saja akan menjaga kesehatan tubuh kita. Yang keempat, dengan memakan makanan yang halal, insya Allah kita jadi punya akhlak karimah. Karena membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang halal akan membuat seseorang itu senantiasa terjaga untuk tidak melanggar larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan mendatangkan ketenangan hati. Karena makan makanan yang halal, minum-minuman yang halal itu tidak tidak berbahaya bagi kesehatan, hati pun jadi tenang, gitu ya. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.